Walaupun bentuk salawat Allah kepada Nabi berbeda, berbentuk rahmat. Walaupun bentuknya salawat malaikat kepada Nabi, pengijabahan, mendoakan doa-doanya Nabi agar dijabah oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu. Kita disuruh bersolawat. Mau bersolawat, Bu? Kita dinginkan suasana. Inilah hebatnya nikmat dari Allah. Satu mataharinya Allah bisa menyinari dunia, tapi satu ciptaan lampu yang dibuat oleh manusia cuma bisa menerangi tempat yang berada di sekelilingnya. Betul, Bu? Betul, Pak? Angin. Nah, angin ini langsung lepas kata Allah. Benar nggak? Tapi kalau di dalam tempat ini mana AC, Pak? Doakan ada AC-nya. Kalau kita lanjut, insya Allah AC datang. Alhamdulillah. Jadi Bu, Pak, kita di sini kumpul, Allah ridha dengan perkumpulan kita. Allah kirimkan para malaikatnya hadir di tengah-tengah kita. Cuma kita udah nampak. Ada yang di luar mencatat nama-nama kita yang hadir dalam perkumpulan ini dan akan dilaporkan kepada Allah. Insya Allah pulang dari sini kita semua dalam keadaan badan yang tenang, dalam keadaan hati yang senang, berbahagia. Karena kenapa? Allah sudah ampunkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Tapi Jindan bin Nopel mengatakan 1 menit saja orang di dalam kubur dibangkitkan oleh Allah, niscaya akan kumpul bersama kita di sini. Karena dari dalam kubur baru kelihatan pahala orang kumpul dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Tapi kumpulnya sudah dikubur dalam alam kubur. Tidak bisa. Kalau kita mumpung masih hidup, kita hidup di atas tanah, mencari rezeki di atas. Akhir meninggal dikubur dalam dimakan cacing. Nah, yang hobi mancing Pak, hati-hati Pak. Jadi bukan bubuk bahasanya yang penciumannya ditajam, tapi cacing 1 radius kilometer dia bisa mencium mano nih yang menjahati kakek nenek moyang untuk mancing. Nah, cicit dan cucunya cacing yang kita pakai untuk mancing itu akan menjaga kita kan. Bersiaplah, waspadalah. Hati-hati. Makanya kita setiap apapun yang kita lakukan pasti akan diberi balasan oleh Allah dan akan dimintai bertanggung jawab. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Enak Bu? Enak Pak? Saya nyebut-nyebut terus Pak, ada orang yang kenal Pak. Bapak kiri kanan, alhamdulillah di luar tuh banyak, alhamdulillah. Bukan menunjukkan di mana tempat kita, baik bapak-bapak di atas motor, di atas kursi di luar tuh, tetapi kita tengok kecintaannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena cinta, tidak biar kompor sini Bu. Tak tahu kalau cinta harus nanti karena ini motornya kan. Tapi yang tegangnya beda motornya di depan, tak apa ada Bu. Jadi nanti coy. Makanya mau pasang foto yang lebih elok dari sebelumnya. Insya Allah ini aslinya Bu. Saya tuh jauh dari rumah ke Singapura 5 jam kalau berjalan. Saya orang Nesa, Gela, dekat lah. 10 menit nyampe dari saya. Saya singgah sebentar ke rumah kami. Jadi kita di sini berkumpul karena rasa cinta. Kaifatan betul mahabbah, betul mahabbah bin ta'rif. Bagaimana timbul rasa cinta? Timbul rasa cinta dengan cara mengenal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah suami istri di sini pasti kenal dulu baru cinta, betul Pak?
Nggak tahu ketemu di Rasulullah. Assalamualaikum, siapa nama kau dek? Dika, yuk mati gila kata orang. Kata kue. Siapa orang gila? Tapi kenal dulu di mana rumahnya ya? Anak siapa nih? Faedah anaknya, cantik wajahnya. Baru timbul rasa cinta. Baru I love you hati begitu. Betul Pak ya? Sama dengan kita kumpul di sini Pak. Belum tentu tahun depan kita bisa kumpul lagi seperti ini Pak. Kalau ada mati tegak, mati duduk. Betul Pak ya? Tapi sekarang masih digerakkan tubuh kita oleh Allah, diberikan hidayah petunjuk untuk menunjukkan cinta kita kepada baginda Rasul. Kita akan berkumpul di surga nanti bersama orang yang kita cintai. Kita cinta Rasul, kumpul dengan Rasul. Jadi indahnya surga karena ada baginda Rasulullah di dalamnya. Jadi surga tidak indah kalau tidak ada baginda Rasul. Jadi siapa Rasulullah ini? Beliau nurnya duluan diciptakan oleh Allah. Makanya Nabi Adam ketika berada di surganya Allah penasaran, karena di tiang-tiangnya surga dan di aras langit-langitnya surga tertulislah kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Dari dalam diri Nabi Adam, dalam hatinya berkata, siapa ini ya Allah? Muhammad. Man Muhammad. Dalam hatinya Nabi Adam langsung ada seruan, wahai Adam, tidak menciptakan engkau surga dan seisinya kalau tidak ada nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi nurnya Nabi Muhammad ini duluan Allah ciptakan Bu. Makanya disantekan dengan namanya Allah, kekasihnya Allah. Baru nur ini berpindah ke dalam tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Makanya dikatakan kenapa malaikat sujud kepada Nabi Adam? Karena nur cahaya Nabi Muhammad itu berada di keningnya Nabi Adam. Jadi para malaikat ini hormat, memuliakan cahaya itu. Pindah lagi cahaya ini kepada Nabi Nuh alaihissalam. Karena itulah beliau bisa diselamatkan dari banjir bandang yang besar. Diselamatkan dari banjir bandang yang besar. Barokah nur Nabi besar Muhammad SAW. Allah pindahkan lagi nur tadi kepada dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau diselamatkan oleh Allah dari kobaran api. Allah berfirman, "Qulna ya narun kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah kamu, selamatkanlah Nabi Ibrahim berkat nur baginda Nabi besar Muhammad. Pindah lagi nur itu, pindah. Masuklah ke dalam rahimnya Siti Aminah, ibunda baginda Rasul. Lahirlah cahaya itu pada hari Senin, subuh Senin 12 Rabiul. Jadi tubuh baginda Rasul itu diliputin cahaya. Makanya dalam mahalul qiyam marhabanan bapak-bapak nih kalau ada syukuran, khitanan, pernikahan, anta syamsun anta badrun anta nurun anta syamsun anta badrun. Engkau bagaikan matahari, anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Anta nurun, engkau nur, engkau bagaikan cahaya di atas cahaya. Jadi Rasulullah ini cahaya. Makanya dikatakan kalau Rasulullah berada di bawah terik matahari siang bolong jam 12 ke bawah ke 12 ke atas, itu tidak kelihatan cahayanya baginda Rasulullah. Karena cahaya mantul kepada cahaya, ada abdul jadinya. Sinar itu hampa jadinya. Kalau kita siang bolong keluar dari rumah, nampak kebayang kita Pak? Nampak Bu? Nah jelas, semenjak bahasa bayangan itu. Rasulullah tidak ada. Jadi lahir dalam keadaan tubuh yang diliputi cahaya. Sampai-sampai gedung yang pencakar langit yang berada di Mekah itu kelihatan cahayanya. Tubuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pamannya, karena kakeknya takut. Orang kafir tahu Rasulullah hadir ke dunia, takut dibunuh, akhirnya dibedong. Ya, kalau bahasa kita bedong. Ya, dibalur pakai kain. Biar cahaya itu tidak kelihatan dengan orang-orang kafir. Jadi yang hadir itu ketakutan. Setelah cahaya tadi redup, ketakutan kalau. Nah, dalam keadaan
mata yang sudah bercelak. Makanya celak ini disunahkan, Bu. Ya Pak ya. Jadi bapak-bapak gimana sudah dimana lagi celak tak apa-apa. Jangan kebangian. Habis itu celak istri. Karena celak ini disunahkan. Rasulullah itu dalam keadaan sudah bercelak, bukan ketika sudah lagi dicelakin, enggak, Bu. Emang sudah bercelak atas izin Allah. Menunjukkan tanda-tanda kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi tali pusar sudah lepas. Kalau kita masih ada lah, Bu, yang sudah punya anak di sini. Berapa itu anak, Bu? Selesai ada. Berarti lah nih kalau tuh betul-betul dari itu 12 ekor. Nah, lah berapa hari? Berapa hari, Bu? Minggu. Nah, ibunya tahu apa anak dia beranak. Cuma ekor ya. Seminggu baru lepas. Oke, Lazar Jambi. Kalau Rasulullah nggak ada lagi, sudah lepas duluan. Mantap, Bu. Mantap. Karena inilah keindahan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya, Bu, maju dikit nengok ke belakang. Nanti cuma santainya tuh yang berdiri ini, Pak, santai yang asli penjelaman tuh nah. Saya tuh ngawani deh. Kalau saya bilang ke panitia ada usaha, saya malu. Ustaz tuh deh, enggak usah. Coba. Nah, kata kami punya duit sekali, duit 2 kali, insyaallah duit ke depannya, insyaallah. Amin. Beda, Bu. Ya, postingannya beda. Kalau di foto depan tas di mana kok Ustaznya? Nah, karena malu kan beliau lagi sorban, saya kita sudah biasa lah. Karena ada sorbannya tinggal siko. Lihat nggak ada, Bu? Jadi tahun depan ini, Pak, kalau di desanya beda lah. Bulan Iko ada, Bu. Tahun depan itu hati-hati. Tahun beribu-ribu janji. Datang nggak lo? Sekarang be orang yang keluar rumah takut. Ya, di setiap lorong, di setiap rumah lah ada foto caleg. Aku setan itu mau nggak lagi apa? Betul ya, Nek? Kalau saya sudah jadi, jangan elok. Kalau sudah jadi, apa namanya, Bapak? Pilkada. Pilkada lah jadi lu. Gak jauh beda dengan pilkada. Kalau pilkada itu paling lupa. Jadi ibu-ibu, Pak, kalau minum PKB hati-hati juga dengan bapak-bapak nih, kadang kalau zikir sembarangan. Al-kalamu doa, perkataan itu doa. Orang alhamdulillah ini lupa ya. Hamilah. Istri yang kata Nabi hamil, kata bapak yang hamilah. Al-kalamu doa, perkataan itu doa. Ibu-ibu bukan anak-anak. Nah, kemana-mana jatuh lagi kalau tuh jatuh lama nih. Perkataan ibu, apalagi doa ibu langsung mustajab, belum dikabul oleh Allah. Nggak kemana, nak satu orang aja hati-hati itu nggak hanya motor ini jatuh, nggak boleh kena hancur. Makanya hati-hati orang boleh lembut dalam keadaan hati-hati. Ya jatuh, masih besarkan. Tapi jangan lupa kalau jatuh. Boleh mah, kalau jatuh lah merah itu malu banget. Kalau ibu nih, betul. Hati-hati, Bu. Jadi banyak seorang ibu yang mendoakan anaknya yang nakal. Saya doakan kamu jadi ulama besar. Saya doakan kamu jadi imam besar. Dikabul oleh Allah, Bu. Nah, doa yang elok. Ya, Bu. Doain Bapak semoga kawin lagi. Insya Allah, Pak. Iya. Tapi insya Allah Bapak itu sudah jalan 5 tahun. Mau maju lagi. Insya Allah akan tidak kira ingkar janji. Karena rumah psikolog gata gitu. Iya, apa janji ya? Lah jelas kalian jelas ya, Pak. Iya. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum ar-ra'iyah. Jadi setiap pemimpin itu akan dimintai bertanggung jawab. Jangan gara-gara 5 tahun kita dengan hubungan tertakut, terpecah belah, dengan hubungan keluarga bermusuh. Gara-gara orang enak duduk jadi caleg, gara-gara beda pilihan
atau tetangga kanan tetangga kiri gak mau berteguran lagi. Nauzubillah ini. Gara-gara kakaknya miliko, adiknya miliko, karena kakaknya diajak adiknya dan nak, kakaknya ngajak adiknya dan nak, nah betul. Akhirnya udahlah kita berapaan memang. Gara-gara orang, gara-gara caleg itu berapaan, gak ketentuan lagi. Lebaran pun dan nak masuk rumah dia. Nauzubillah ini. Ar-Rosi wal Murtasi fitnah. Sogok menyogok itu tempatnya di neraka. Ya tahu, itu banyak tuh. Nah, merah kalau pakai sogok kalau tuh yang di merah foto itu dalam merah. 100.000 tahu, centang. Masuk kan? Ingat, sogok menyogok itu tempatnya di neraka. Kecuali dia bilang sedekah saya ambil. Sedekah, sedekah ambil. Tapi kalau dia saya sogok itu saya mengerti kau. Beda nih saya sedekah hadiah ke ibu-ibu, tapi ingat yo. Apa juga tahu? Nah, keuangan lancar, insya Allah lancar, mulus kalau. Jadi kita semua berkumpul di sini karena kecintaan kita kepada baginda Rasul. Cukup bu? Cukup pak? Angaya bu, kali maghrib kita bu. Tadi punya saya lanjut ya Senin 3 jam bu. Gimana ibu-ibu di sini? Ibu-ibu gela dalam, ada gela asli. Ada gela dalam, ada gela luar bu, ada gela asli. Ibu saya juga doa, selalu nemani dakwah karena belum punya istri bu. Kalau ada punya istri pasti bawa istrinya bu. Jadi duduk dengan mak berdua kan. Kita sering mendoakan saja. Jadi bukan anak yang hebat, tapi doa ibunya yang dahsyat. Semoga dikabul doa kita semua. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus daripada bertele. Nah, bapak jangan nyengir. Bapak tak tahu nih mana. Ini ceramah kita bukan lagi hampir lalu melebihi kita tahu dengan yang duduk sekarang. Ya, beta tertahunya kita malah. Penasaran ya bu? Karena baru sekali undang beliau, udah berkali-kali, nggak tahu. Ya, jadi demikian bu ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang nanti. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa. Masih dekat bu. Iya. Coba bu. Macam ada pisau, dia nggak ada. Hati-hati. Rumah dia pertanyaan ibu. Kalau saya di jam tadi itu dekat. Saya nyampe maghrib nggak boleh kasih kau. Itu sanggup bu. Nah, insya Allah setelah beliau nanti ceramah kita lanjutkan kembali dengan doa. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.